Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, teman-teman, pada malam ini kita akan melakukan refleksi dan juga evaluasi terhadap program pembelajaran yang sudah kita lakukan di sekolah tempat kita PPL. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok kita. Saya sendiri Audrey Lovena Nursaibah sebagai presenter. Kemudian ada Mela Lidiana Sari, ada Atini, kemudian ada Nur Laili dan juga Suci Solehati. Nah, kita langsung masuk saja. Yang pertama, sebelumnya saya akan melakukan share screen dulu. Apakah screen-nya sudah terlihat, teman-teman? Sudah, terima kasih. Sudah. Nah, baiklah. Jadi ini kita akan melakukan refleksi dan evaluasi tadi ya. Kemudian kita masuk ke latar belakang. Bentar. Nah, jadi setelah melaksanakan praktik pembelajaran di sekolah, maka kita akan melakukan kegiatan yang namanya adalah refleksi, evaluasi, dan juga rencana tindak lanjut. Nah, dalam melakukan refleksi ini, guru dapat berpedoman pada hasil observasi yang didapat pada saat awal pembelajaran terkait perkembangan karakteristik peserta didik. Nah, selain itu, hasil dari kegiatan pembelajaran dan juga asesmen dapat dijadikan acuan untuk melakukan refleksi dan evaluasi sebagai bahan perbaikan atau tindak lanjut ke depannya. Nah, itu adalah latar belakang dari kenapa kita melakukan refleksi dan juga evaluasi ini. Kemudian, kita akan membahas sedikit mengenai kajian teori yang sudah kita pelajari di mata kuliah PPDP ini, yaitu teori dari Piaget, Bronfenbrenner, dan juga Erikson. Nah, untuk dari teori Piaget sendiri, kita pasti sudah familiar dengan teori ini. Jadi, menurut teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget, ada 4 tahapan perkembangan kognitif pada anak, yaitu tahap yang pertama sensori motor, usia 18-24 bulan, kemudian tahap praoperasional, usia 2-7 bulan, kemudian juga tahap operasional konkret, usia 7-11 tahun, dan terakhir yaitu tahap operasional formal, usia 12 tahun ke atas. Nah, anak-anak pada usia sekolah menengah yang kita ampu ini adalah sudah memasuki tahap perkembangan kognitif yang terakhir, yaitu tahap operasional formal. Nah, beberapa karakteristik dari anak-anak pada usia tersebut menurut teori perkembangan kognitif John Piaget, yaitu sudah bisa melakukan perhitungan matematis, sudah mulai berpikir kreatif, kemudian juga menggunakan penalaran abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya, kemudian juga mampu melakukan self-reflection, dan mampu membayangkan peran sebagai orang dewasa. Nah, teori yang kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai teori perkembangan sosial emosional dari Bronfenbrenner. Nah, menurut Bronfenbrenner ini terdapat teori ekologi yang menjadi fokus utamanya. Dan pada konteks sosial, jadi teori ekologi ini adalah teori pada konteks sosial di mana anak tinggal dan juga orang-orang yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak. Jadi teori ekologi dari Bronfenbrenner ini terdiri dari 5 sistem lingkungan yang menentang dari interaksi interpersonal sampai ke pengaruh kultur yang lebih luas. Nah, jadi sistem tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan juga kronosistem. Nah, untuk penjelasannya mungkin teman-teman bisa baca lebih lanjut. Kemudian untuk teori yang ketiga yaitu mengenai teori perkembangan sosial emosional dari Erikson, atau yang selanjutnya kita sebut sebagai teori psikososial. Nah, jadi pada teori psikososial Erikson ini terdapat 8 tahapan perkembangan sosial emosional anak. Itu yang pertama tahap oral sensory, itu pada bayi, kemudian tahap anal musculator pada masa kanak-kanak awal, kemudian genital locomotor pada masa anak-anak awal hingga madya, kemudian latency pada masa kanak-kanak madya hingga akhir, puberty and adolescence pada masa remaja, dan yang terakhir yaitu young adulthood, masa dewasa muda. Nah, seperti yang kita tahu berdasarkan dari teori itu, anak-anak pada usia sekolah menengah itu sedang berada pada tahap kelima menurut Erikson tadi, yaitu tahap puberty and adolescence atau masa remaja. Nah, untuk analisis, kemudian kita akan melakukan analisis permasalahan perkembangan dari peserta didik. Nah, berdasarkan hasil observasi yang sudah sebelumnya kita lakukan di awal pembelajaran itu, ada beberapa poin yaitu kemampuan awal, gaya belajar, kognitif, motivasi belajar, motorik, dan juga sosial emosional. Nah, untuk kemampuan awalnya itu, sebenarnya dari hasil observasi agak sulit untuk menentukan kemampuan awalnya, karena memang kita tidak melakukan tes diagnostik di awal pembelajaran, kita tidak melakukan
pretest terhadap kemampuan awal peserta didik. Nah, namun setelah dilakukan observasi dan juga mewawancarai beberapa guru bahasa Inggris dan juga guru pamong, kita mendapati bahwa memang kemampuan awal rata-rata dari peserta didik di SMA Negeri 4 Kota Jambi itu, terutama pada mata pelajaran bahasa Inggris, itu berada pada level intermediate atau level tengah. Walaupun memang tidak secara keseluruhannya merata, masih banyak juga yang masih pada level beginner. Namun rata-rata anak-anak peserta didik di SMA Negeri 4 itu pada mata pelajaran bahasa Inggrisnya berada di level intermediate. Nah, untuk gaya belajarnya, memang gaya belajar setelah dilakukan observasi, kalau gaya belajar ini memang sangat-sangat beragam, jadi tidak ada yang mayoritas, karena memang mereka memiliki kecenderungan gaya belajar yang berbeda, yaitu ada yang visual, auditory, ada yang kinestetik, ada yang audiovisual, bahkan reading and writing. Nah, untuk kognitif ini, seperti teori dari John Piaget tadi, memang anak-anak peserta didik di SMA Negeri 4 Kota Jambi itu memiliki perkembangan kognitif yang berbeda-beda. Tapi secara keseluruhan itu perkembangannya sudah sudah menunjukkan ciri-ciri atau karakteristik dari perkembangan kognitif John Piaget, yaitu seperti yang saya sebutkan sebelumnya, mereka bisa melakukan perhitungan matematis, sudah mulai berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak, dan lain-lain. Jadi memang untuk perkembangan kognitif anak-anak SMA Negeri 4 Kota Jambi memang sudah sesuai dengan tahapan bukan tahapan praoperasional, maaf, maksudnya tahapan operasional formal menurut John Piaget. Nah, untuk selanjutnya itu adalah motivasi belajar. Kalau dilihat dari berdasarkan hasil observasi yang sudah dilakukan, untuk motivasi belajar peserta didik di SMA Negeri 4 Kota Jambi itu, motivasinya itu terbagi menjadi dua, yaitu intrinsik dan juga ekstrinsik. Nah, intrinsik itu kan yang berasal dari dalam diri mereka sendiri. Untuk motivasi intrinsik itu sendiri sudah terlihat dari bagaimana antusiasme mereka mengikuti pembelajaran, dan memang rata-rata mereka untuk di kelas yang kita ampu, yaitu kelas fase F dan juga fase E, itu memang anak-anaknya cukup memiliki motivasi yang tinggi dalam mempelajari mata pelajaran bahasa Inggris. Dan itu terlihat dari antusiasme mereka ketika mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Nah, untuk perkembangan motoriknya, motorik sendiri sudah dikatakan normal, baik motorik halus dan juga motorik kasar. Nah, untuk usia remaja, peserta didik diharapkan sudah memiliki kedua jenis perkembangan motorik tersebut dengan baik sesuai dengan penerapan pada teori Piaget. Nah, berdasarkan dari hasil observasi, peserta didik di SMA Negeri 4 Kota Jambi sudah memiliki perkembangan motorik yang baik dari motorik kasar maupun motorik halusnya. Kemudian untuk sosial emosionalnya itu, sebenarnya beragam sekali pada individu masing-masing, namun beberapa peserta didik menunjukkan tingkat kemandirian yang tinggi, dan juga memang sementara yang lain memang masih belum menunjukkan hal tersebut. Kemudian juga berdasarkan dari hasil observasi, sebagian besar peserta didik sudah memiliki tingkat sosial emosional yang matang, di mana peserta didik sudah mampu mengendalikan emosi dengan baik selama proses pembelajaran. Dan ini sesuai dengan teori yang sudah kita pelajari sebelumnya mengenai sosial emosional dari Bronfenbrenner maupun teori dari sosial emosional Erikson. Nah, untuk itu selanjutnya, saya akan menayangkan rencana pelaksanaan pembelajaran, contoh rencana pelaksanaan pembelajaran, di mana ini saya stop share dulu. Saya akan share ulang untuk rencana pelaksanaan pembelajarannya. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, terima kasih. Sudah. Nah, ini untuk contoh rencana pembelajaran RPP atau modul ajar yang sudah kita lakukan, salah satunya dari 3 siklus itu. Nah, di sini adalah materinya tentang prosedur teks, di mana model pembelajaran adalah cooperative learning dengan tujuan pembelajaran menjelaskan dan mengidentifikasi prosedur atau resep secara tulis dan lisan dengan memperhatikan tujuan komunikasi, struktur teks, dan juga unsur kebahasaan sesuai konteks penggunaannya. Nah, di sini dalam memulai pembelajaran, kita juga biasanya akan melakukan pertanyaan pemantik ya, atau stimulus. Jadi di sini pertanyaan pemantiknya seperti, do you make your own drink or food? How do you make your own drink or food? Dan juga kita masuk ke kegiatan pembelajarannya. Yang pertama itu kegiatan pendahuluan, seperti mengucapkan salam dan berdoa, guru mengecek peserta didik, menunjukkan beberapa gambar pada slide PPT,
Nah, menunjukkan gambar ini adalah untuk melakukan stimulus tadi dan juga melakukan tanya jawab terkait gambar tersebut. Itu untuk kegiatan pendahuluannya, dan tidak lupa untuk menyampaikan tujuan dari pembelajaran. Nah, untuk kegiatan intinya, contohnya seperti ini, menampilkan sebuah teks prosedur, kemudian juga dengan bimbingan guru, peserta didik menentukan struktur dan juga unsur kebahasaan dari teks prosedur, sekaligus mendiskusikan isi teks. Jadi memang tidak langsung diberikan ini loh strukturnya, ini loh tujuannya, ini unsur kebahasaannya, tapi dikasih contoh dari teks prosedur, kemudian diminta peserta didik untuk menganalisisnya. Nah, kemudian setelah itu peserta didik duduk berkelompok sebanyak 4 orang. Jadi di sini adalah kegiatan cooperative learning-nya, mulai terlihat di sini, dan mereka akan menyusun LKPD. LKPD-nya adalah mengenai how to make scrambled eggs, yang sudah diacak urutannya. Jadi mereka menyusun how to make scrambled eggs itu tadi. Itu adalah kegiatan intinya. Kemudian setelah mereka menyusun jumble paragraf itu, mereka akan menceritakan kembali apa yang mereka ketahui tentang teks yang sudah diberikan. Nah, di akhir kegiatan inti, di situ guru memberikan soal terkait teks prosedur. Jadi ini untuk asesmen kognitifnya yang dikerjakan melalui Google Form. Dan untuk kegiatan penutupnya itu sendiri, seperti di sini kita melakukan refleksi di kegiatan penutup. Refleksi yang kita beri nama to one to notes. Jadi 2 hal yang sudah dipelajari, 1 komen tentang pembelajaran hari ini, dan juga 2 hal yang sudah dipelajari, 1 komen tentang pembelajaran hari ini, dan juga yang satu laginya apa teman-teman? 1 hal 2 hal yang belum dipelajari, yang belum didapatkan, atau yang masih bingung. 2 hal yang belum. Gitu. Iya, benar. 2 hal yang masih 2 hal yang masih belum dipahami gitu. Ya, yang belum Nah, dipahami. kemudian setelah melakukan refleksi, juga peserta didik melakukan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari itu dengan bimbingan dari guru, dan juga belum menutup kegiatan pembelajaran. Nah, itu adalah contoh dari rencana pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya, saya stop share lagi, share ulang PowerPoint yang tadi, maaf. Nah, selanjutnya di sini kami akan menampilkan produk output yang dihasilkan dari rencana pembelajarannya, yaitu outputnya berupa LKPD, media pembelajaran, dan juga assessment. Seperti yang kita tahu, yaitu kalau media pembelajaran ini kan alat yang digunakan dalam proses pembelajaran, yang untuk menyampaikan materi, informasi kepada peserta didik. Nah, media ini bisa jadi apa saja, bisa berupa buku, audio, video, software, internet, dan lain-lain. Tapi di sini output dari kami, dan salah satu contohnya itu adalah materi dari PPT dari beberapa materi. Itu untuk media pembelajaran. Nah, di sini seperti yang kita bisa lihat, itu salah satu contohnya adalah PPT untuk descriptive text, materi descriptive text. Nah, selanjutnya output yang dihasilkan itu adalah LKPD. LKPD itu kan seperti yang kita tahu adalah lembar kerja peserta didik. Jadi itu adalah dokumen yang digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah. Dan LKPD ini biasanya berisi tugas-tugas, latihan, dan juga soal-soal yang diberikan guru kepada siswa untuk dipelajari di dalam ataupun luar kelas. Nah, jadi salah satu contoh LKPD-nya bisa kita lihat juga di sini. Ini adalah salah satu contoh LKPD untuk prosedur teks. Di sini peserta didik menyocokkan kata-kata yang ada di kotak biru ini dengan ada yang digambar. Dan setelah itu juga mereka ada kegiatan untuk membuat kalimat berdasarkan dari gambar yang mereka lihat ini. Itu salah satu contoh LKPD-nya. Nah, untuk output yang terakhir yaitu assessment. Jadi assessment ini adalah proses penilaian dan juga evaluasi terhadap kompetisi atau hasil belajar peserta didik atau kelompok. Nah, jadi assessment ini tujuannya untuk mengetahui tingkat kepemahaman atau keterampilan peserta didik dalam suatu materi atau topik. Nah, salah satu contohnya di sini ada juga assessment. Jadi biasanya kita melakukan penilaian atau assessment kognitif itu melalui Google Form. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Di mana kalau biasanya di Google Form itu setelah peserta didik mengisi itu sudah terlihat langsung hasilnya, siapa saja yang dapat nilai 100, 80, dan sebagainya. Nah, sudah habis pembahasannya. Sekarang kita masuk ke sharing section. Mungkin teman-teman ada yang ingin sharing mengenai
hasil pembelajarannya bagaimana, apakah sama atau misalnya ada yang berbeda atau ada yang unik seperti itu. Saya stop share dulu ya. Baik, teman-teman, izin yang LKPD boleh presenter ya? Ya. Baik, jadi tadi saya setuju juga dengan pernyataan Audra, cuman untuk LKPD ini sendiri kan jadi tujuan LKPD ini untuk membantu siswa dalam belajar mandiri, dalam meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan dalam mata pelajaran tertentu. Nah, saat ini kan kita kebetulan ngajar bahasa Inggris di SMA Negeri 4 Kota Jambi. Selain itu, LKPD ini biasanya berisi kegiatan-kegiatan yang harus sesuai dengan model pembelajaran, seperti cooperative learning, discovery learning, dan inquiry learning. Nah, tadi sempat dijelasin di kegiatan inti oleh Saudari Audra ya, bahwasanya siswa sudah mulai berkelompok di mana itu membuktikan bahwasannya model pembelajarannya cooperative learning. Nah, jadi kegiatan itu untuk mengerjakan LKPD yang diberikan oleh guru. Selain itu, LKPD ini biasanya diperlukan yang berbagai jenis atau yang bervariatif. Kenapa menggunakan LKPD yang bervariatif? Nah, karena LKPD yang bervariatif ini bisa membuat pembelajaran lebih bermakna dan lebih bervariasi, sehingga peserta didik tidak bosan dan stuck dengan model pembelajaran yang konvensional. Selain itu, LKPD juga dapat digunakan sebagai alat evaluasi untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Seperti contoh yang diberikan Saudari Audra tadi yang ngisi fill the blank yang ada di kotak biru tadi itu ya. Nah, kalau saya kemarin LKPD-nya kebetulan di kelas saya, peserta didik menganalisa untuk teks agreement dan disagreement. Jadi peserta didik menganalisa dari sebuah teks, mana yang agreement dan mana yang disagreement. Jadi diberikan alasan, kenapa itu agreement, kenapa itu disagreement. Mereka menganalisa bersama kelompok, karena memang model pembelajaran di kelas saya lebih ke cooperative learning, disesuaikan dengan karakter peserta didik yang menyukai model pembelajaran cooperative learning. Sekian dari pemaparan hasil observasi saya. Mungkin teman-teman yang lain saya kembalikan ke presenter. Oke, boleh mungkin teman-teman yang lain ingin membahas mengenai assessment atau media pembelajaran yang digunakan. Seperti mungkin ada media lain atau memang PowerPoint atau ada yang menggunakan video seperti itu. Boleh teman-teman? Halo Miss Audra. Sorry. Ya, silakan Saudari Suci. Ya, tadi kan Saudari Audra kan tadi ada membahas tentang media pembelajaran ya berupa PPT tadi kan. Ya. Media pembelajaran yang Saudari Audra gunakan. Nah, kebetulan saya kan di sini juga menggunakan PPT. Nah, tadi kan Saudari Audra kan ada bilang masalah belajar per grup ya. Ya. Pas bagian cooperative learning ya. Iya. Karena Nah, saya itu di sini ya model pembelajaran yang Saudari gunakan cooperative learning. Nah, kalau saya waktu itu menggunakan problem based learning. Jadi di situ pertama-tama tugas saya itu pas di bagian PPT saya itu pertama-tama kan memang sama yang kayak Saudari Audra lakukan. Saya memberikan stimulus dulu kan berupa gambar. Kebetulan kalau Saudari Audra tadi kan materinya prosedur teks ya. Ya, nah kalau saya waktu itu, kalau materi saya sendiri itu descriptive text. Nah, di situ saya memberikan gambar terlebih dahulu, memberi stimulus dengan siswa, habis itu saya tanya, apa yang mereka lakukan tadi. Mereka melakukan itu, menggambarkan tentang orang, dia bilang. Nah, setelah itu baru saya kasih tahu, nah anak-anak lakukan tadi adalah descriptive text. Nah, di situ saya ada dua kegiatan. Ada yang belajar mandiri sama belajar kelompok. Kenapa saya memilih belajar mandiri, nggak langsung kelompok aja? Karena setelah saya melakukan observasi awal, nah kemampuan siswa di sini ada yang kognitifnya tinggi, sedang, sama rendah. Dan untuk gaya belajarnya ini dia itu beberapa anak itu dia tidak suka belajar berkelompok. Tapi beberapa anak itu suka belajar berkelompok. Jadi untuk memenuhi kebutuhan kedua peserta didik ini, saya melakukan di awal belajar mandiri dulu, habis itu belajar kelompok. Nah, di sini pas di belajar kelompok, sepertinya kita sama Saudari Audra, kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Soalnya kan kelompok itu kita
kita pindah-pindahkan. Nah, ketika kita udah pindah-pindahkan, seenggaknya itu di setiap kelompok itu kita ada beberapa siswa yang kemampuan kognitifnya tinggi. Kayak gitu. Itu tuh Benar ya, berarti ya? diketahui. Jadi memang tidak ada diagnostik awal, cuman kan kita sebelumnya itu kita udah bertanya pada guru pamong, kira-kira siapa nih yang kemampuan bahasa Inggrisnya itu agak bagus lah. Nah, kemudian waktu itu kita melakukan terbimbing juga ya, Jadi apa namanya? Pendamping apa? praktik. Iya, praktik mengajar. Apa? Asistensi. Asistensi mengajar kan, ya. ya. Dan kebetulan kan pas pembelajaran descriptive text, bedanya kalau saudari Audra kan prosedur teks kan baru dipelajari ya. Iya. Sedangkan yang punya saya itu anak-anak itu udah belajar tentang place sama apa namanya itu sama thing dulu sebelum masuk ke sebelum masuk ke describing people kayak gitu. Jadi itu lebih gampang untuk mengetahui pengetahuan awalnya gitu. Makanya bisa kita membuat dia itu mengelompok dia berdasarkan kemampuan kognitifnya, dan juga dia itu karena sebagian siswa di situ ada yang gaya belajarnya itu kinestetik. Nah, jadi itu ya harus bergerak gitu. Kalau yang terjadi di kasus saya. Nah, alhamdulillahnya tadi kan saudari Audra ada menyinggung tuan to notes juga kan? Nah, sama saya juga melaksanakan yang namanya Tuans to Notes sebagai refleksi, dan alhamdulillah komentarnya itu banyak yang senang, dan juga apa yang diajarkan saat itu juga dia dapat, dan ada beberapa hal yang dia tidak mengerti itu paling yang bagian teksnya. Soalnya kan ketika pembelajaran grup mereka kan skillnya skill reading, mereka baca dulu, habis itu kita nyari kayak kita menganalisa nih appearance sama personality-nya. Kayak gitu kalau yang terjadi di di kelas saya, Miss Audra. Jadi memang terima kasih Miss Audra kalau buat waktunya. Iya, jadi memang tuan to notes ini sangat berpengaruh terhadap pembelajaran selanjutnya ke depannya. Jadi di situ kita bisa melihat refleksi dari anak-anak ini butuhnya apa sih, butuh apa lagi mereka kurang paham apa lagi gitu ya untuk refleksi. Nah, mungkin untuk LKPD sudah. Tadi media pembelajaran sudah. Untuk assessment, mungkin teman-teman ada yang ingin sharing? Iya nih, boleh izin sharing ya Audra, teman-teman ya, tentang assessment. Boleh. Nah, jadi itu ada kaitan terima kasih Audra. Jadi tadi ada keterkaitan antara LKPD, terus slide atau PowerPoint atau materi dari Suci tadi. Sebelumnya saya ingin tahu dulu nih jenis-jenis asesmen yang teman-teman terapkan di kelas masing-masing. Kalau di kelas saya pribadi itu kami menerapkan asesmen formatif atau asesmen yang dikerjakan di akhir pembelajaran di kelas gitu. Kalau teman-teman sendiri gimana? Mungkin kalau dari saya tadi, contohnya itu juga formatif ya Kak, karena di akhir kegiatan inti mereka melakukan assessment formatif, kayak menjawab soal gitu dalam Google Form. Mungkin teman-teman yang lain ada contoh? Atau sedang langsung mungkin sebelum pembelajaran dimulai udah dilakukan asesmen formatif mungkin? Bagaimana? Kebetulan sama dengan yang diterapkan oleh Kak Atini dan juga Audra, juga melakukan assessment formatif. Gitu. Iya, tadi kan sempat dibahas juga oleh Audra ya, kalau asesmen itu sendiri adalah untuk mengevaluasi kompetensi atau hasil belajar seorang atau kelompok. Jadi sharing teman-teman, kalau di kelas 11 F2 itu saya pribadi menerapkan asesmen itu kepada masing-masing peserta didik, bukan secara berkelompok. Kalau menurut teman-teman sendiri itu bagaimana asesmen yang jika kita lakukan itu secara berkelompok? Apakah itu memungkinkan untuk dilakukan berkelompok atau lebih baik dilakukan secara individu guna untuk melihat refleksi ke depannya gitu? Boleh izin ini, kalau misalnya asesmen itu sebenarnya efektif, dua-duanya efektif, bisa secara individu maupun kelompok. Nah, ketika di dalam kelompok itu siswa bisa melakukan self assessment. Self assessment itu jadi maksudnya di sini bukan self assessment, tapi mereka mengakses sesama teman kelompok mereka. Itu apa namanya teman-teman? Peer assessment ya? Peer assessment ya, peer assessment itu dalam kegiatan kelompok itu juga memungkinkan untuk dilakukan assessment. Jadi di situ agar semua peserta didik itu ketika melakukan kegiatan kelompok mereka sama-sama bekerja.
Jadi tidak hanya satu orang saja yang bekerja, makanya itu dibutuhkan peer assessment seperti itu secara kelompok. Nah, kalau secara individu itu juga efektif untuk menilai apa kemampuan, misalnya kemampuan penguasaan materi apa per individu peserta didiknya seperti itu. Jadi menurut saya dua-duanya efektif, itu tergantung pada tujuan dilakukan asesmennya itu. Gitu, Ya. Kak Atin. Menambahkannya Berarti boleh berarti boleh dielaborasi ya antara apa namanya asesmen individu, kelompok ataupun jenis-jenis asesmen lainnya tadi ya. Iya, Mela gimana Mela? Suci Kak. Oh, Mela Suci. juga ya? Oh iya Kak, misi Kak ya. Kan apa kan kalau saya sendiri kan di kelas E2 itu kan rata-rata itu saya melakukan asesmennya itu asesmen yang apa self assessment kan Kak di akhir pembelajaran itu. Kalau misalnya apa namanya itu buat yang peer assessment itu sendiri itu diterapnya itu bagusan Kak menurut kakak sama Kak Lili itu lebih bagus itu diterapin secara bersamaan dengan self assessment atau kita itu minggu ini kita self assessment, minggu depan peer assessment atau gimana Kak? Supaya maksudnya itu bisa saya terapin di kelas saya untuk kedepannya gitu. Iya, kalau saya pribadi sih kemarin itu menerapkannya itu apa namanya dibedakan harinya. Jadi kalau misalnya hari ini fokusnya untuk apa self assessment atau asesmen formatif tadi, nah itu hari ini. Kalau minggu depannya lagi direncanakannya lagi gitu. Jadi memang ada sebelum tatap muka itu kita di kelas itu ada penyampaian hari ini Ibu mau melakukan apa asesmen ini. Jadi ada komunikasi terlebih dahulu gitu. Jadi memang ada apa namanya ancang-ancang untuk peserta didik untuk dapat mengevaluasi dirinya sendiri untuk refleksinya nanti. Nah, gitu. Kalau teman-teman lain gimana? Mungkin jadi berarti beragam aja ya Kak. Misal minggu ini mungkin asesmennya mandiri, individual. Mungkin biar enak, minggu depannya lagi mungkin kayak yang contoh RPP saya tadi kan itu cooperative learning. Mungkin bisa dilakukan peer assessment itu tadi ya untuk menilai teman-teman kelompoknya. Biar beragam gitu ya. Kalau menurut dari metodenya sih sebenarnya benar, Audra. Jadi Ya. tergantung dari metode atau strategi yang digunakan Metode. saat pembelajaran. Iya. Saat pembelajaran, ya betul. Mungkin itu Mungkin aja sih yang ingin teman-teman. Kakak sharing asesmen. Iya. Baik Kak, terima Iya. kasih untuk sharing assessment-nya. Mungkin untuk perkembangan peserta didiknya sendiri, bagaimana teman-teman? Apakah sudah sesuai dengan teori-teori yang kita pelajari, teori John Piaget, Brun von Brenner, atau Erikson? Karena kalau di saya sendiri itu memang rata-rata mereka memang sudah sesuai dengan teori-teori tersebut gitu. Anak-anak usia kebetulan remaja kita gitu juga kan. berdasarkan hasil observasinya juga sepertinya sama dengan teori-teori yang sudah disebutkan oleh para teoritis yang tadi disebutkan. Ya. Berarti kognitifnya sudah sesuai gitu ya. Untuk mungkin ada semuanya, beberapa ini saja, beberapa peserta didik saja yang masih membutuhkan perhatian khusus gitu kali ya Kak. Betul. Oke, teman-teman, masih ada lagi mau sharing yang lain atau kita simpulkan refleksi kita pada malam ini? Kita cukupkan saja mengingat waktu sepertinya ya teman-teman. Boleh. Kak Lili? Oke, boleh. Kalau gitu kebetulan dari apa yang kita tangkap tadi ya teman-teman, mungkin dapat kita simpulkan bahwa menjadi seorang guru itu sebenarnya bukan pekerjaan yang mudah. Ya, Kak Lili, mohon maaf ya. tapi nggak kelihatan. Nah, tadi Apakah nggak kelihatan wajahnya. Oke. Udah kelihatan. Oke, boleh Kak dilanjut. Jadi kesimpulannya itu boleh dilanjutkan ya. Ya. Jadi dari apa yang kita diskusikan malam ini itu dapat disimpulkan mungkin bahwa untuk menjadi seorang guru itu susah gampang gitu, bukan suatu pekerjaan yang mudah juga. Jadi seorang guru itu harus memiliki keterampilan untuk mengelola kelas. Selain itu juga harus memiliki kepekaan yang cukup tinggi terhadap karakteristik dan kebutuhan peserta didiknya, sehingga sebelum memulai pembelajaran itu sangat perlu dilakukan observasi untuk mengetahui karakteristik peserta didik, dimulai dari gaya belajar, kemampuan awal mereka, perkembangan sosial emosional dan lain sebagainya, di mana kemudian itu bisa menjadi acuan bagi kita guru dalam merancang modul ajar, rencana pembelajaran yang akan diterapkan nanti di kelasnya, sehingga kita bisa
mempertimbangkan media apa yang sesuai, kemudian model pembelajaran apa yang cocok untuk mereka dan lain sebagainya. Nah, kemudian terkait refleksi itu juga menurut saya ya berdasarkan apa yang tadi kita diskusikan, seorang guru itu perlu melakukan refleksi secara rutin sehingga guru itu dapat berkaca, dapat menyimpulkan apakah pembelajaran ini cocok, apakah ada yang kurang, mana yang lebih bisa mungkin nanti dikembangkan ke depannya begitu. Jadi seorang guru itu selain memiliki keterampilan mengelola kelas, keterampilan merancang pembelajaran, harus juga memiliki keterampilan dalam melakukan refleksi. Jadi sehingga ke depannya selalu ada perbaikan-perbaikan yang akan bisa diterapkan oleh guru itu di kelas. Seperti itu, teman-teman yang saya tangkap. Jadi intinya adalah refleksi sangat-sangat penting dilakukan oleh seorang guru Sangat-sangat ya. penting. Ya, Betul. untuk rencana tindak lanjut ke depannya bagaimana, mana yang Iya. kurang, mana yang harus ditambah, mana yang harus dikurangkan, seperti itu ya, Kak. Oke, karena kita sudah masuk di penghujung refleksi pembelajaran kita, maka saya akan tutup. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut berdiskusi, ikut sharing mengenai pengalamannya masing-masing, pada praktik pembelajaran yang sudah dilakukan, pada program pembelajaran yang sudah dilakukan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.